eh, pertanyaannya kita serahkan sama guru kita Pak Ki Azhar nih, yang sama-sama DPS. Jadi memang lembaga keuangan syariah ini dalam lintasan sejarahnya ketika beroperasi di negara NKRI harga mati ini, nah, tidak selalu langsung lahir undang-undang terkait ya. Misalnya dulu perbankan syariah itu pertama kali undang-undang perbankan tahun 92 ya. Waktu itu belum mengintrodusir perbankan syariah. Tapi perbankan syariah jalan. Waktu itu ya dasarnya hanya PBI. Nah, kemudian ketika dasarnya adalah PP, peraturan pemerintah untuk mendirikan BMI itu negara membuat peraturan pemerintah yang di dalamnya menegaskan bahwa bank yang di Indonesia ini bisa ya bank yang seperti biasanya itu dan bisa bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Hanya itu Pak, itu di PP. Di undang-undang nggak ada. Baru muncul itu di undang-undang perbankan yang tahun berapa tuh 98 ya, perubahan undang-undang perbankan 92. Baru saat itu dimunculkan istilah bank syariah yang dimungkinkan juga membuka unit syariah. Maka setelah itu tumbuh besar. Nah, itu pun ya masih di beberapa pasal lah diatur ya. Nah, baru diatur itu di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Nah, itu spesifik sendiri ya perbankan syariah. Artinya cukup panjang. Memang waktu 2003 saat Undang-Undang Perbankan Syariah ini dibuat, alhamdulillah saya termasuk yang diberi kesempatan melakukan riset untuk backup paper Undang-Undang Perbankan Syariah ini, gitu ya. Nah, dalam diskusi-diskusi Pak, ya kami mencoba diskusi dengan anggota-anggota dewan, gitu ya, praktisi perbankan, praktisi hukum. Katanya mengapa dari dulu perbankan syariah ini diatur panjang lebar di undang-undang? Ya karena kan baru muncul. Iya kalau hidup terus, katanya gitu Pak. Iya kalau hidup terus. Ini belum tentu hidup, ya sudah diatur di aturan yang lebih rendah dulu. Nanti kalau misalnya memang sudah tumbuh bagus dan perlu backup penguatan kelembagaan, maka dibuatlah undang-undang yang terkait. Dan alhamdulillah ya 98 ternyata goal. Dan memang lama, saya buat kajian itu 2003, berarti sekitar berapa tahun tuh? 5 tahun ya, 5 tahun tuh Pak, baru prosesnya disetujui oleh DPR. Nah, hal yang sama asuransi juga sampai tahun 2014 itu dasar undang-undangnya nggak ada Pak. Jadi selama ini hanya menggunakan peraturan kementerian Menteri Keuangan sebelum ada OJK ya. Kemudian setelah ada OJK baru POJK. Nah, POJK lahir, POJK tahun berapa tuh yang pertama kali enggak dulu masih Kementerian Keuangan, POJK itu baru tahun 2016. Nah, sebelum 2016 ya nggak ada undang-undangnya Pak. Nah, baru Undang-Undang 2014 tentang asuransi itu merupakan undang-undang yang menggabungkan antara pengaturan konven dan syariah. Jadi asuransi syariah belum berdiri sendiri. Nah, tapi di rinciannya itu diamanahkan ke POJK. Nah, oleh karena itu POJK asuransi itu ada sekitar 5 atau 6 POJK terkait asuransi syariah. Nah, itu turunannya. Nah, memang praktisi lembaga keuangan asuransi juga pengen bagaimana nanti asuransi syariah memiliki undang-undang tersendiri nih, Ustaz Abdul Azim ya. Nah, ini juga boleh jadi juga test case nih. Kira-kira dengan cara demikian udah cukup belum gitu ya diatur, karena pertumbuhannya juga belum market share-nya juga asuransi itu 4-5% kan ya, belum setinggi perbankan. Nah, berikutnya juga pasar modal. Nah, pasar modal sampai hari ini undang-undangnya nggak ngatur loh. Boleh ditanya Bu Febi ya. Undang-undang tentang pasar modal yang tahun 95 itu tidak mengatur sama sekali syariah. Nah, aturan syariah ya dulu ada di Bapepam LK, ya, Bapepam LK. Nah, kemudian sekarang ada di BOJK. Nah, termasuk yang Ustadz Adin tadi sampaikan, untuk penjaminan juga sama tuh Ustadz ya. Bahkan yang problem untuk penjaminan ini adalah ketika penjaminannya itu enggak menggunakan
akad kafalah menggunakan asuransi. Nah, ini yang lagi problem. Yang kebetulan 3 hari yang lalu tim dari DSN berdiskusi dengan OJK IKNG. Nah, ini problem nih. Jadi OJK-nya memang sudah ngatur tentang pembiayaan syariah, tentang penjaminan syariah, tapi untuk repenjaminannya ya karena memang belum ada ya, mudah-mudahan di perusahaan Ustadz Alvin nanti jadi perusahaan atau mendirikan perusahaan yang penjaminannya, sehingga nanti harmoni itu mulai penjaminannya sampai repenjaminan kayak asuransi syariah dan reasuransi syariahnya, jadi akadnya sama nih. Nah, jangan seperti dulu awal-awal asuransi begitu reanya konven gitu karena belum ada. Nah, ketika sekarang sudah ada, alhamdulillah. Jadi saya melihat itu Ustadz Adim ya, dinamika peraturan perundang-undangan ini memang mengikuti pertumbuhan keuangan syariah gitu ya. Ketika memang pertumbuhannya pesat dan tidak cukup diatur dengan levelnya POJK atau dulu PBI kan, maka dinaikkan menjadi undang-undang. Nah, yang dahsyat itu sebenarnya yang disukuk tuh Bu Feby. Sukuk itu yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena Indonesia pengen utang, makanya disegerakan undang-undangnya Pak Adin. Kalau sukuk itu dari sisi ini ya, kalau mau diteliti ya, dinamika undang-undang itu menarik, itu sukuk. Sukuk negara itu baru terbit pertama 2009. Sebelum terbit dibuat undang-undang. Bayangkan produk-produk lembaga yang lain nggak ada yang langsung dipayungi undang-undang baru terbit produk kan, seperti tadi saya gambarkan ya. Kalau sukuk diterbitkan undang-undang, mengapa? Karena Indonesia butuh duit untuk utang dalam maupun luar negeri. Ini rahasianya itu Pak Adim. Jadi itu yang menarik juga kalau kita pelajari dari dinamika peraturan perundang-undangnya. Saya kira itu yang bisa saya jawab tuh Ustadz Indra. Mungkin Ustadz Adim juga tahu lah, lebih tahu beliau. Ya. Baik, Kiai, syukron, terima kasih informasinya. Jadi